Jadi ini terkait dengan seorang guru SD ya, Tribuners di Kumpeh Jambi. Jadi tabir perseteruan hukum antara seorang guru honorer di Kumpeh Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Tribuners bernama Tri Wulansari nih dengan orang tua murid nih akhirnya terbuka lebar. Jadi di hadapan Komisi 3 DPR RI, Tribuners Trini membedah ya detik-detik insiden yang berujung pada status tersangka hingga penahanan suaminya. Jadi Trini seorang guru Tribuners, guru SD gitu di Jambi sana yang kemudian sudah berstatus sebagai tersangka ya atas tindakan yang dilakukan nih berupa razia rambut siswa nih Tribuners. Nah, ini kronologinya kemudian dijabarkan sama Tri di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI. Jadi disebutkan pada tanggal 8 Januari 2025, jadi tahun lalu, Tribuners ini drama ini ya bermula gitu saat Tri Wulansari ini melakukan razia rambut nih terhadap siswa kelas 6 SD di lapangan sekolah. Nah, ini terdapat 4 siswa nih yang kedapatan kalau rambutnya itu dicat warna pirang dan juga merah Tribuners. Nah, masih kelas 6 SD rambutnya udah dicat begitu ya. Nah, terus diketahui bahwa dari 3 dari 4 anak itu tuh patuh gitu ya waktu rambutnya yang diwarnai itu tuh dipotong sama si ibu guru ini atau ibu Tri itu tadi. Tapi sayangnya satu siswa lainnya ini justru memberontak gitu Tribuners. Jadi setelah Tri ini memotong sedikit rambut siswa tersebut, sang murid ini berbalik badan gitu ya menghadap ke Tri dan kemudian melontarkan kata-kata kotor gitu Tribuners. Nah, siapa nih dari kalian yang waktu kelas 6 SD ternyata main cat-cat rambut gitu? Ayo ngaku ya. Nah, terus di tanggal 9 Januari 2025 nih Tribuners keesokan harinya ya. Ini orang tua dari siswa tersebut nih, siswa yang tadi memberontak itu ya, ternyata mendatangi rumah dari Bu Guru Tri nih Tribuners dengan emosi yang meledak-ledak. Jadi alih-alih berbicara baik nih, orang tua tersebut justru mengeluarkan ancaman pembunuhan kepada Tri. Nah, sejak saat itu kepala sekolah melarang Tri masuk ke sekolah karena alasan keamanan. Nah, terus kemudian Januari sampai Maret 2025 upaya mediasi yang selalu terjadi gitu ya. Ini tuh udah ditempuh Tribuners, sudah berbagai upaya damai ini ditempuh gitu ya, mulai dari melibatkan Kabid SD Dinas Pendidikan, Polsek Kumpeh hingga ketua adat. Tapi ternyata orang tua siswa ini nggak mau gitu ya dan tetap teguh pada pendiriannya. Mereka bahkan menyatakan ingin menempuh jalur yang tidak melibatkan Dinas Pendidikan nih agar proses hukumnya tetap berjalan. Nah, kemudian di 28 Mei 2025 nih Tribuners, ini kemudian adanya penetapan tersangka dan juga wajib lapor. Nah, jadi wajib lapor ya itu setelah serangkaian pemeriksaan di Polres Muaro Jambi nih. Tri resmi ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Mei 2025. Nah, sejak saat itu nih dia ini harus menjalani wajib lapor Tribuners selama 2 kali seminggu yang kemudian menjadi 1 kali seminggu. Nah, terus kemudian di Oktober 2025 sampai sekarang diketahui bahwa suami dari Bu Guru Tri ini ditahan Tribuners. Nah, kemudian ini ya Bu Tri ini juga pasrah gitu ya terhadap kasus yang menimpanya ini ya, yang berujung juga pada penahanan terhadap suami dari Ibu Tri ini pada 28 Oktober 2025 gitu, yang ikut terkait dengan rentetan masalah ini Tribuners. Nah, dalam keputusasaannya itu Tri juga bahkan udah sampai menawarkan diri gitu ya untuk mundur aja deh dari dari profesinya ya Tribuners demi perdamaian gitu ya. Jadi Bu Guru Tri ini nggak pengen nih berlarut-larut dengan masalah yang menimpa dirinya dan juga terhadap wali murid itu tadi ya Tribuners. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners diketahui juga bahwa ternyata nih orang tua murid yang tidak berkenan rambutnya dipotong itu tadi ternyata sempat melontarkan ancaman nih terhadap Ibu Guru Tri Wulansari Tribuners. Jadi di balik laporan polisi yang menjerat Tri Wulansari nih terungkap bahwa orang tua dari murid yang bersangkutan nih diduga sempat melontarkan ancaman gitu kepada Bu Guru Tri nih Tribuners. Jadi nggak main-main ya. Ternyata ancaman ini tuh bahkan sampai ke ancaman pembunuhan Tribuners. Yang mana ancaman terhadap sang guru itu
Ini sebelum kasus ini bergulir gitu ya sampai ke ranah hukum. Nah, dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Tri Wulandari ini menceritakan awal mula ya ancaman tersebut ini muncul saat orang tua murid itu mendatangi rumahnya nih pasca insiden razia rambut pirang di sekolah pada bulan Januari 2025 lalu. Nah, Tri Wulandari ini menjelaskan dia ini sebenarnya udah berupaya gitu ya mengajak orang tua murid itu tadi buat duduk bersama dan kemudian menyelesaikan masalahnya secara baik-baik dan kekeluargaan gitu. Namun ternyata pihak orang tua murid ini justru datang gitu ya dengan emosi yang meluap-luap gitu Tribuners, dan juga mengeluarkan kata-kata kasar yang ini juga berisi ancaman gitu yang mengancam nyawa dari Bu Guru Tri itu sendiri. Nah, dampak dari ancaman tersebut nih Tribuners ini juga sangat nyata nih. Bahkan pihak kepala sekolah nih juga sempat melarang Tri nih buat datang ke sekolah gitu ya, karena khawatir nih akan keselamatan dari Ibu Tri itu sendiri. Nah, bukannya melunak nih Tribuners setelah melihat itikat baik dari sang guru ya, orang tua murid tersebut nih justru menutup pintu mediasi rapat-rapat nih Tribuners. Bahkan saat mediasi di Polsek nih, orang tua tersebut dengan tegas menolak untuk damai. Meskipun nih telah diancam secara verbal, Tribuners Tri Wulandari ini tetap menunjukkan kerendah hatinya ya. Itu dengan berkali-kali datang untuk meminta maaf dan juga menyatakan bahwa dia ini siap berhenti mengajar di sekolah tersebut asalkan kasus ini itu selesai. Tapi hingga kini nih Tribuners, suami dari Putri ini justru harus mendekam di tahanan selama hampir 3 bulan dan Tri ini juga tetap menyandang status sebagai tersangka. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners, karena tadi sudah disampaikan dalam rapat dengar bersama Komisi 3 DPR RI ya. Kemudian ini juga ada tanggapan nih dari Jaksa Agung RI yang mana beliau ini membela guru honorer SD di Muaro Jambi tersebut nih Tribuners. Jadi Jaksa Agung RI Burhanuddin Tribuners menyatakan komitmennya nih untuk menyetop penanganan perkara yang menjerat guru honorer SD di Muaro Jambi yakni Tri Wulandari itu Tribuners. Yang mana kita ketahui juga ditetapkan sebagai tersangka ya seusai merazia rambut siswa kelas 6 SD. Nah, pernyataan tersebut ini disampaikan Jaksa Agung nih dalam rapat Komisi 3 DPR RI bersama Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 20 Januari 2026. Jadi komitmen Jaksa Agung ini disampaikan sebagai respons ya atas permintaan anggota Komisi 3 DPR RI yakni Hinca Panjaitan nih yang secara khusus nih meminta Kejaksaan Agung ya buat menghentikan proses hukum terhadap Tri Wulandari Tribuners. Jadi di hadapan anggota dewan ya Burhanuddin ini mengatakan bahwa saya kebetulan orang Jambi nih dan saya tahu persis nih kasus ini, dan kemudian nih beliau ini menjamin nih apabila berkas perkara itu masuk ke kejaksaan, Burhanuddin ini akan menghentikannya. Nah, sebelumnya nih Tribuners Komisi 3 DPR RI ini menyatakan telah menerima laporan lengkap terkait perkara guru honorer di Muaro Jambi tersebut nih. Nah, dalam rapat kerja itu Hinca Panjaitan ini juga menegaskan bahwa kasus Tri Wulandari ini tidak memenuhi unsur kesengajaan atau mens rea ya, sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, menurutnya tindakan yang dilakukan Tri Wulandari ini merupakan bagian nih dari tugas profesional seorang guru dalam mendidik dan menegakkan disiplin terhadap siswa di lingkungan sekolah. Saudara pimpinan, saya izin untuk menyampaikan tadi yang dari kesepakatan kita tadi, Pak Jaksa Agung. Tadi kami menerima laporan seorang warga negara yang guru honorer di Muaro Jambi. Namanya Tri Wulandari. Gajinya 400.000 saja. Tapi dia dikriminalisasi karena melakukan penegakan disiplin terhadap muridnya. Dan kami berkesimpulan tadi bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kita, tidak ada mens reanya. Dan tentu prinsip perlindungan profesi guru. Kita semua tahu, kita pernah diajar oleh guru dan pasti untuk mendidik.
Karena itu lewat rapat kerja ini pimpinan, saya menyampaikan kepada Jaksa Agung agar meminta lewat nanti Kejati Jambi, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Komisi 3 meminta penghentian perkara ini. Karena memang tidak memenuhi mens rea yang dimaksud pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kita yang baru saja berlaku 2 Januari yang lalu bersama KUHP kita yang baru. Ibu ini juga diminta untuk lapor secara fisik. Jarak rumahnya kepada kantor kepolisian itu 80 km. Dan kemudian suaminya adalah kepala desa. Bertumpang tindih perkara itu. Dan suaminya yang kepala desa tadi ditahan di kepolisian. Karena perkara ibu ini sudah sampai ke kejaksaan dan mohon nanti dicek apakah sudah kembali. Dan karena itu Komisi 3 meminta kepada Kejaksaan Agung untuk menghentikan perkara ini. Terima kasih pimpinan. Itu dulu yang saya sampaikan, pendalaman nanti saya menyusul. Terima kasih. Boleh kami nyampaikan? Ini Pak Ketua. ini nggak mau rugi nih artinya. menyampaikan. Boleh langsung dijawab, Pak. Boleh Baik. langsung jawab, Pak. Pak, saya orang Jambi kebetulan, Pak. Saya tahu persis kasus ini tadi disampaikan oleh Bapak dan saya jamin apabila berkas perkara itu masuk ke kejaksaan, saya akan hentikan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.